Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pada hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan yang kudus, sebab Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mau puji Engkau ya Tuhan, kami mau sembah Engkau ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir ya Bapa dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersuka cita memuji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita antusias memuji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Haleluya. Katakan, let's come together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty, my Jesus, He sets us free. Together singing hallelujah, dance and shout for our King, great almighty, my Jesus, He set us free. Mari katakan, hallelujah, praise your name, hallelujah, I am free, hallelujah, singing hallelujah, all rejoice in your name, hallelujah, praise your name, hallelujah, hallelujah, I am free, hey, hallelujah, singing hallelujah, all rejoice in your name. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya. Mari katakan, mari semua nyanyi haleluya. Mari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Katakan, mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Katakan haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Kau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya.
menyertai ya Bapa, sebab kami sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Haleluya. Mari katakan, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan ku bebas, yo. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, amin. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Kau ajaib, Engkau luar biasa ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, Engkau selalu ada bersama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan.
dengan kami. Allah yang peduli, Allah yang setia. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I feel Jesus. Yes God. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my soul does. Yes, my soul does. Burn within me.
Pujilah Kau ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan. Hari ini Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus berbuah setelah Yesus memerdekakan hidup kita di kayu salib. Harus ada buah yang dihasilkan dari kemerdekaan yang Yesus telah lakukan untuk kita. Apa maksudnya berbuah itu? Berbuah yang pertama berarti orang tersebut mengalami pertumbuhan rohani. Yang kedua, berbuah berarti orang tersebut mengalami perubahan dalam kehidupannya. Yang ketiga, berbuah berarti orang tersebut dapat dilihat kehidupannya oleh orang lain. Buah biasanya menentukan daripada pohon itu. Nah, ketika kita melihat sebuah duren yang ada di atas pohon duren, maka kita akan menyebutnya bahwa buah itu duren karena kita lihat ada pohon durennya. Atau kita melihat pohon durennya dan kemudian kita baru berkata itu pohon duren sekalipun dia belum berbuah. Nah, hari ini saudaraku, firman Allah terambil di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat yang ke-11. Firman Allah memberitahu kepada kita bahwa kita harus melakukan hal seperti ini. Apa itu? Firman Allah berbunyi demikian: penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi buah itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi kemerdekaan kita dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan buah dari hidup kita pun dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau hidup kita ada Yesusnya, maka pastilah hidup kita berbuah, dan orang lain dapat melihat buah-buah dari hidup kita, dan mereka dapat berkata bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Itu maksudnya saudaraku. Dan ayat itu selanjutnya berkata demikian: untuk memuliakan dan memuji Allah. Ketika kita berbuah saudaraku, maka Allah akan dipuji dan dipermuliakan. Pertanyaan yang harus kita jawab hari ini adalah, apa yang orang lain lihat dari hidup kita setelah kita dimerdekakan oleh Yesus? Buah apa yang dilihat oleh orang lain dari hidup kita setelah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus? Saudaraku, sekedar saya mau mengingatkan kepada saudara bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara Filipi, saudaraku. Penjara Filipi, saya percaya seenak-enaknya hidup, maka hidup di penjara itu jauh lebih sukar daripada hidup di luar penjara. Dan jika kita bandingkan penjara di zaman Paulus dengan penjara di zaman sekarang ini, maka saya percaya saudara sepakat bahwa penjara di zaman sekarang lebih enak jika dibandingkan dengan penjara di zaman Paulus itu. Tetapi dalam situasi kondisi hidup yang tidak mengenakan itu, saudaraku, firman Allah memberitahu kepada kita bahwa Paulus, dia merindukan ada buah kebenaran yang keluar dari kehidupan dia. Apa buah-buah yang bisa kita lihat dari Paulus untuk kita bisa praktekkan di dalam hidup kita hari ini? Buah yang pertama, saudaraku, kalau engkau melihat Filipi pasal 1 ayat yang ketiga, yang pertama, ayat itu berbunyi demikian: aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Buah yang keluar dari Rasul Paulus, dari kehidupan Rasul Paulus yang sudah dimerdekakan oleh Yesus adalah mengucap syukur. Alasan mengucap syukur kenapa? Kalau saudara melihat di dalam ayat 3 ini, maka ada satu kata, aku mengingat kamu. Konteksnya tentu dia mengingat jemaat di Filipi. Tetapi yang penting adalah kata mengingat itu, saudaraku. Kita bisa mengucap syukur kalau kita mengingat sesuatu. Pertanyaannya, apa yang saudara ingat sampai hari ini? Apa yang saudara ingat?
Kalau kita ingat hal-hal yang positif, tentunya kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita mengingat selalu hal-hal yang negatif, maka kita tidak akan bisa mengucap syukur. Hari ini firman Allah mau memberitahu kepada kita bahwa buah yang harus keluar dari hidup kita, yang bisa dilihat oleh orang tua kita, yang bisa dilihat oleh suami kita, yang bisa dilihat oleh istri kita atau anak kita, saudaraku, adalah mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Seperti tadi saya katakan, alasan yang utama adalah kita harus mengingat sesuatu yang positif. Apa maksudnya? Saya mau mendorong saudara untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Berkat apa yang saudara sudah terima sampai hari ini. Saya percaya banyak berkat yang kita sudah terima, saudara ya. Tapi mungkin saudara berkata, saya sedang ada dalam masalah, dalam kesulitan. Pertanyaannya sekarang, jika kita mau melihat jauh ke belakang dari hidup kita, saat kita lahir sampai hari ini kita hidup. Saya tidak tahu saudara berumur berapa. Hari ini saya berumur 57 tahun. Dan saya tidak tahu berapa banyak, bahkan berapa juta masalah yang sudah saya bisa lewati. Dan saya percaya setiap kali saya bisa lewati masalah, kesulitan, tantangan, maka saya tahu itu adalah berkat Allah. Itu adalah mujizat Allah. Jadi hari ini saudaraku, berkat Allah selalu menyertai masalah-masalah kita. Mujizat Allah selalu menyertai masalah-masalah kita. Kita bisa keluar, lewat dari masalah, kesulitan, dan sakit penyakit itu karena berkat Allah, berkat mujizat Allah. Jadi kalau saudara berkata, saya tidak alami berkat Allah, saudara salah besar. Hari ini saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ingatlah berapa banyak berkat Allah yang saudara sudah terima sampai hari ini. Berikutnya, ingatlah hal-hal yang baik yang ada padamu hari ini. Hal-hal yang baik yang ada padamu hari ini. Saya, saudaraku, seorang pendeta yang mata saya buta. Manusia diciptakan oleh Allah dan Allah memberi 5 indera. Mata sebagai penglihatan, telinga sebagai pendengaran, hidung sebagai penciuman, lidah sebagai pengecap, dan kulit sebagai perasa. 5 indera yang Allah berikan untuk setiap manusia. Saudaraku, ketika mata saya buta, berarti saya sudah kehilangan 1 indera. Saya berkata kepada Tuhan, apakah dengan 4 indera saya bisa berhasil? Kata Allah, 4 dan 1 banyak mana? Saya katakan banyak 4. Saya akan melakukan sesuatu untukmu. Dengan 4 indera, engkau akan melihat masa depan. Dan kenyataan, saudaraku, dengan 4 indera, saya bisa menyelesaikan sarjana teologi saya. Saya bisa menyelesaikan master teologi saya. Saya bisa menyelesaikan S2 teologi saya, saudaraku. Dan saya ada di sekolah tinggi teologi karisma di Bandung. Jadi saya tidak ada di sekolah khusus tunanetra. Saya ada di sekolah yang dimana seluruh mahasiswa atau pasca sarjananya itu adalah semua orang yang melek, saudaraku. Tuhan menunjukkan hal yang baik dalam hidup saya. Ada banyak hal yang baik. Cobalah saudara ingat. Ucapkanlah syukur untuk setiap hal yang baik yang ada padamu. Saya bersyukur dengan 4 indera yang tersisa. Dengan 4 indera tersisa, saya bisa sekolah dan saya bisa melayani. Saya bisa berkhotbah. Saya bisa pergi ke sana kemari. Dan saya bisa terus melayani Tuhan. Hari ini saudaraku, ucapkanlah syukur. Ingatlah berkat Allah yang saudara sudah terima. Ingatlah hal-hal yang baik yang ada pada saudara hari ini, saudaraku. Mengucap syukurlah. Saya akan tinggalkan dengan satu perkataan begini. Coba saudara, hari ini ingat 5 berkat yang saudara masih bisa ingat hari ini. Saya percaya dari situ kita bisa mengucap syukur. Yang kedua, buah yang bisa orang lihat dari kehidupan kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Dari kehidupan Paulus ini. Yang kedua, saudaraku, kalau kita membaca dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat. Firman Allah berbunyi demikian. Dan setiap kali aku berdoa, untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus
Dia berkata, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua, saudaraku, berdoa dengan sukacita. Tuhan mau buah yang muncul dari hidup kita adalah berdoa dengan sukacita. Orang lain bisa melihat hidup kita menjadi seorang yang berdoa. Orang tua melihat kita adalah seorang yang suka berdoa. Suami melihat kita adalah seorang yang suka berdoa. Istri melihat kita adalah seorang yang suka berdoa. Anak-anak melihat kita dan kemudian meniru kita. Kenapa? Karena mereka melihat kita adalah seorang yang suka berdoa. Paulus, dia berkata, dia berdoa untuk jemaat di Filipi dengan sukacita. Yang menarik saudaraku, dia berdoa dengan sukacita. Mengapa dia bisa lakukan itu? Sedangkan kita banyak kali mendengar bahwa banyak jemaat berkata, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk ikut-ikut ibadah doa dan sebagainya. Saudaraku, mengapa bisa demikian? Saya tidak setuju dengan prinsip mengatakan begini, doa adalah kewajiban orang percaya. Saya tidak setuju dengan perkataan itu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan dengan kewajiban, suatu hari kita akan terpaksa untuk melakukannya. Atau kebiasaan orang percaya. Kenapa? Kalau kita lakukan berdoa dengan kebiasaan, maka suatu hari kita akan bosan berdoa. Jadi prinsip yang benar untuk membangun satu sikap sehingga kita bisa berdoa dengan sukacita adalah jadikanlah doa itu sebagai kebutuhan hidup kita. Saya kasih contoh makan. Makan adalah kebutuhan hidup kita. Siapa di antara saudara yang ketika makan, saudara marah-marah? Ketika saudara makan, saudara bilang, ya terpaksa aku makan. Atau saudara berkata, ya aku bosan makan. Kalau saudara sampai memiliki prinsip demikian, saya percaya saudara adalah orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, saudara. Tapi kalau saudara berkata, makan adalah kebutuhan hidup saya percaya saudaraku, maka kita dapat menikmati makanan itu dengan penuh sukacita. Apalagi saudaraku, kalau makanan itu ditraktir. Saya senang jika saya datang ke gereja Charismatic Worship Service di Medan, saudara ya. Bukan hanya Provinsi Medan atau di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau di kota Medan sendiri banyak makanan. Tetapi gembala sidang saudara itu adalah gembala sidang yang suka mengajak tamu-tamunya makan. Dan saya suka sekali saudaraku. Saya suka sekali. Bapak Pendeta Daniel ini suka sekali mengajak tamu-tamunya untuk mencicipi makanan Medan. Dan saya suka saudara ya. Saya suka. Apalagi ditraktir saudara. Wah, saya lebih suka lagi saudara ya. Dan jadi saudaraku, makan adalah kebutuhan. Nah, kalau doa kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan, maka kita akan dengan sukacita melakukannya. Apalagi kalau saya bawa pikiran saudara untuk mengingat sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Doa adalah napas orang Kristen. Doa adalah napas orang percaya. Doa adalah napas. Siapa di sini yang berkata, napas, saya lakukan napas, itu terpaksa? Saya bernapas karena ini kebiasaan saya. Saya percaya saudara tidak akan pernah berkata dan berprinsip itu. Napas adalah kebutuhan kita untuk hidup, saudara ya. Nah, kalau pepatah itu kita terapkan dalam kehidupan berdoa, maka kembali kita akan ingat bahwa doa adalah kebutuhan hidup kita. Ketika kita jadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita, maka saya percaya kita bisa melakukan, ya, menjalani hidup atau kehidupan doa dengan penuh sukacita. Ketika kita dengar kata doa atau berdoa atau jam doa, maka saya percaya kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan orang lain akan melihat kehidupan kita, ya, bahwa kita adalah seorang yang suka berdoa. Saudaraku, hari ini buah yang muncul berikutnya adalah berdoalah dengan sukacita. Buah pertama tadi, buah yang pertama, ya, mengucap syukur. Buah yang kedua adalah berdoa dengan sukacita. Nah, buah yang ketiga yang orang lain bisa lihat dan harusnya bisa lihat dari hidup kita yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, apa saudara? Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Firman Allah bunyi demikian, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Maksudnya apa ayat ini? Jadi Paulus melihat jemaat yang ada di Filipi, saudara ya, mempunyai persekutuan dalam berita Injil.
Sejak kapan mereka mempunyai persekutuan dengan berita Injil itu? Dikatakan mulai dari hari pertama. Kapan hari pertama itu? Yaitu hari pertobatan. Hari di mana mereka dimerdekakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sampai kapan? Sampai hari ini. Sampai hari di mana Paulus tahu akan ada hal itu. Jadi dengan kata lain saudaraku, buah yang bisa dilihat oleh orang yang ketiga adalah adanya persekutuan dengan Alkitab. Saudaraku, apakah saudara sebagai anak Tuhan, saudara menjalani kehidupan ini, saudara bisa menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang suka baca Alkitab? Jangan sampai istrimu, suamimu, anakmu, atau orang tuamu melihat engkau sebagai orang Kristen yang lebih suka baca WA daripada baca Alkitab. Tapi hari ini saudaraku, buah kebenaran yang Tuhan mau orang lain bisa lihat dalam hidup kita adalah yang ketiga, yaitu setia membaca Alkitab. Saya mau memberikan sebuah informasi saudara ya. Kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, jumlah pasalnya adalah 1189 pasal. 1189 pasal. Mari kita genapi jadi 1200 supaya kita lebih mudah menghitungnya. 1200 pasal. Tahukah saudara, jika saudara baca setiap hari 10 pasal, maka saudaraku, engkau bisa menyelesaikan seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu selama 120 hari. 10 pasal tiap hari, maka akan selesai dalam 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Jadi dengan kata lain, seluruh Alkitab bisa kita selesaikan dalam waktu 4 bulan. Kalau kita baca 10 pasal tiap hari. Berapa jam Pak? Kalau kita baca 10 pasal itu, saya sudah praktekkan saudaraku, sekitar 45 sampai 60 menit. Selesai 10 pasal. Oh saudara berkata, aduh Pak saya sibuk bekerja, ngurus rumah tangga. Saudara bisa selesaikan Alkitab Kejadian sampai Wahyu yang hanya 1189 pasal itu dalam waktu 8 bulan jika saudara bisa membacanya setiap hari 5 pasal. 5 pasal. Tapi kalau saudara berkata, saya masih sibuk Pak. Jika saudara tiap hari baca 3 pasal, maka dalam waktu 1 tahun, saudara bisa menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab. 3 pasal. Pak, kalau diukur jam, 3 pasal itu berapa lama? Kalau saudara sedang menyeduh kopi atau menyeduh teh, dan saudara tentunya tidak langsung minum dalam posisi panas begitu, bukan? Saudara tunggu kopimu yang panas menjadi dingin atau hangat, atau tehmu yang panas kemudian menjadi hangat. Nah, keadaan kopi atau teh yang panas menjadi hangat, saudara tahu, saudara bisa selesaikan 3 pasal. Cuma pertanyaannya, ketika menunggu kopi atau teh dari panas ke hangat, apa yang saudara baca? Saya berani pastikan saudara baca WA, bukan baca Alkitab. Mari kita robah saudara. Ketika kita tunggu kopi panas sampai hangat, teh panas sampai hangat, mari baca Alkitab. Maka kita akan dapat menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun, saudara. Apa manfaatnya kita baca Alkitab? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-9 dari Filipi 1, ya, di sana dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudaraku, ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan punya pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar tentang Allah dan tentang diri kita, saudaraku. Kenapa banyak orang menilai Allah itu secara negatif? Mengatakan Allah itu jahat, mengatakan Allah itu tidak sanggup mengusir corona, mengatakan bahwa Allah itu salah. Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus punya masalah? Sehingga ketika masalah belum selesai, kita marahin Tuhan, kita salahkan Tuhan, bahkan ada yang menyesal dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena mereka punya pikiran negatif, saudara. Kenapa tidak memiliki pikiran positif? Karena hidupnya, pikirannya tidak diisi oleh firman Tuhan.
Sehingga dia tidak punya pengertian dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Allah yang benar selalu disalahkan. Allah yang baik selalu dianggap jahat, saudara. Kalau Allah itu jahat, tidak mungkin dia mau lahir di Bethlehem, mati di Golgota, kemudian bangkit hari ketiga, kemudian 40 hari setelah itu dia naik ke sorga. Apa gunanya dia naik ke sorga? Untuk menyediakan sorga, menyediakan rumah bagi saudara dan saya, supaya ketika kita mati, kita masuk sorga. Allah itu baik, saudara. Tapi karena kita tidak punya pengetahuan dan pengertian yang benar, maka kita sering menyalahkan Tuhan. Mari kita baca Alkitab supaya kita tidak salah menilai Tuhan. Dan kita baca lagi ayat yang ke-10 dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 10. Di sana dikatakan manfaat kita membaca Alkitab adalah sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kita bisa memilih yang baik, saudara. Alkitab adalah standar kebenaran kehidupan, tuntunan kehidupan, sehingga kita dapat hidup suci dan tidak bercacat celah ketika Tuhan datang kedua kali. Saudaraku, mari baca Alkitab. Mari baca Alkitab. Bahkan dalam Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja. Berarti ada makanan yang lain. Apa itu? Yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan kita dua, saudara. Roti dan roti hidup. Mari saudaraku, mulai dari hari ini kita makan roti dan roti hidup. Saudaraku, mungkin selama ini saudara sibuk sebagai guru, sibuk sebagai karyawan, sibuk sebagai pengusaha, sibuk dengan segala kegiatan saudara. Dengan adanya coronavirus ini, saudaraku, saya melihat ada berapa banyak orang yang akhirnya bekerja di rumah. Saudaraku, tentunya kesibukan untuk bekerja tidak sepadat ketika dia harus tinggalkan rumah, pergi ke kantor, pergi ke pabrik, dan ke tempat-tempat yang lain, saudara. Kenapa? Karena dengan kita pergi saja itu sudah makan waktu. Kita perjalanan pulang dari kantor ke rumah itu sudah makan waktu. Mari, ketika kita berangkat ke kantor ada setengah jam, kita pulang dari kantor ada waktu setengah jam, 1 jam 1 hari. Mari kita pakai untuk baca Alkitab, supaya kita memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah, supaya kita hidup suci dan tidak bercela ketika menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudaraku, mari izinkan Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita bisa melakukan ini. Jangan sampai sudah 20 tahun di gereja kita tidak pernah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Buah yang keempat yang bisa orang lihat dari hidup kita setelah kita dimerdekakan, ya, seharusnya ada itu. Buah yang pertama tadi adalah mengucap syukur. Buah yang kedua adalah doa dengan penuh sukacita. Buah yang ketiga adalah mempunyai persekutuan dengan Injil. Buah yang keempat, yang terakhir adalah mempunyai keyakinan yang kuat akan kesanggupan Tuhan. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Allah bunyi demikian. Akan hal ini aku, kata Paulus. Ingat, Paulus ada dalam penjara. Yakin sepenuhnya, yaitu ia, ya, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus dia punya keyakinan bahwa Allah punya kesanggupan, bahwa dia punya kesanggupan dan Allah bertanggung jawab. Allah tidak bekerja setengah-setengah. Dia memulai sesuatu yang baik, dia akan terus kerjakan itu sampai pada akhirnya, saudaraku. Allah adalah Allah yang sanggup dan Allah itu bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak bekerja setengah-setengah. Saudaraku, ada banyak orang berkata begini, dengan adanya coronavirus, apakah Allah tidak tahu? Kedua, apakah Allah tidak bisa mengusir coronavirus? Saya percaya Allahku sanggup mengusir coronavirus. Allahku tahu di muka bumi sedang melanda coronavirus. Tetapi ada orang berkata, di mana kasih Allah yang bisa menolong, saudaraku? Manusia biasa suka menuntut.
Manusia selalu berkata begini, Allah, lihatlah pikiran dan perasaanku, lihatlah kebutuhan-kebutuhanku. Pernahkah kita juga coba untuk melihat pikiran perasaan Allah, saudara? Saya percaya dengan adanya coronavirus hari-hari ini, saudaraku, ya, bukan Allah tidak bisa melakukan sesuatu. Allah bisa. Tetapi pernahkah kita berpikir apa yang ada dalam pikiran Allah? Apa yang ada dalam perasaan Allah? Kalau kita membaca Alkitab, satu prinsip yang Allah tetap lakukan dari zaman Adam dan Hawa dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali adalah Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya dengan adanya coronavirus, Allah tetap bekerja di balik itu supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kasih contoh yang gampang. Kami punya teman, dia membeli kain, harga satu kain atau 1 meter kain itu 2 juta. Dia beli 3 meter, saudara, 6 juta rupiah. Bukankah itu harga yang sangat mahal? Bagi saya, 6 juta rupiah mah sayang sekali, saudara ya. Apalagi ya lebih baik kita tukar dengan makanan dan minuman, begitu saudara ya. 6 juta. Kemudian dibawa oleh orang ini yang ke tukang jahit, saudara. Sampai di tukang jahit, maka tukang jahit itu segera ambil kain itu dan dia potong sana, potong sini, saudara. Kita melihatnya dan kita berkata, ih, bapak ini apa tidak salah? Kain 6 juta, dia asal potong. Mau jadi apa? Wah, berantakan ini kain. Apa betul berantakan? Apakah bapak ini satu kebodohan? Dia menggunting kain dengan sembarangan? Saudaraku, kira-kira 2-3 hari kemudian, maka kita lihat harga kain 6 juta tadi menjadi gaun yang indah. Ketika kita melihat tukang jahit itu memotong kain, kita tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Sehingga kita seringkali mempersalahkan dan meragukan dan berkata, apa tidak salah bapak ini gunting kain sembarangan? Kan gitu, saudara ya. Mau jadi apa ini? Kan gitu, saudara. Karena kita mengukurnya dari diri kita sendiri. Mari hari ini, saudaraku, yakinlah dengan kesanggupan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, cobalah saudara melihat apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Allah. Apa yang Allah yang sedang rencanakan hari-hari ini. Maka saya percaya kita memiliki iman yang akan semakin kuat dan semakin kuat. Saya percaya dengan virus corona yang melanda bumi ini, di balik itu Allah sedang bekerja dengan rencananya. Lihatlah pikiran Allah di situ, saudara. Lihatlah perasaan Allah di situ. Sama dengan waktu dia lahir di muka bumi. Orang tidak pernah berpikir Allah mau lahir di bumi. Apa maksudnya Allah lahir di bumi dan seterusnya. Ketika dia mati, orang Yahudi katakan itu adalah sebuah kebodohan. Ya kan? Suatu kebodohan. Orang Yahudi bilang itu, orang Yunani bilang itu suatu kebodohan. Orang Yahudi bilang itu suatu hal yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang jahat dan sebagainya. Saudaraku, kadang hikmat kita ini tidak bisa menjawab semua persoalan, saudara. Apa yang Allah kerjakan, kita seringkali tidak bisa menilainya. Karena tidak bisa menilainya, mari tetaplah percaya. Yakinlah Allah sanggup tolong hidup saudara. Apapun persoalan hidupmu, Allah sanggup tolong hidup saudara. Allah sanggup, Allah bertanggung jawab atas hidup saudara. Dan kalau saudara melihat hal-hal yang di luar dari keterbatasan kita, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup. Dan kita coba memahami apa yang ada dalam pikiran Allah. Ini buah-buah yang harus muncul dari hidup kita. Ini buah-buah yang harusnya keluar dari hidup kita dan bisa dilihat oleh orang lain. Mulai hari ini kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, marilah kita hasilkan buah dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman Allah. Tolonglah kami ya Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Engkau di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Supaya kami bisa menghasilkan buah dari kemerdekaan hidup kami. Buah yang harus muncul ada dalam diri kami sesuai firman-Mu adalah kami harus mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Kami berdoa dengan penuh sukacita dan tidak terpaksa. Kami punya waktu untuk bersekutu dengan Injil
Dan kami juga mempunyai keyakinan yang kuat akan kesanggupan Allah. Tetap kuat di masa sukar, lebih kuat di masa-masa yang sulit Tuhan. Supaya kami terus dapat berjalan dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Allah. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah, yang melihat, yang mendengar firman-Mu ini. Tuhan jamah hati mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan tolong mereka untuk mereka bisa berbuah di dalam Yesus Kristus. Sehingga nama Allah dimuliakan dan dipuji. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, setia pada tanggung jawab yang diberikan adalah nilai kesetiaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya Dona Ivana, kita akan menyaksikan info CWS panjang minggu ini. Untuk ibadah online dapat bergabung di channel YouTube GSJ CWS Garsu dan Facebook GSJ CWS Garsu yang akan ditayangkan pukul 7 WIB, dan untuk ibadah Joy Kids yang akan ditayangkan pukul 9 WIB. Shalom jemaat CWS yang luar biasa, kami menginformasikan bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan gereja, permohonan doa, konseling, dan rema firman setiap hari, bisa menghubungi via WhatsApp ke call center GSJ CWS Garsu. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non-tunai, yaitu dengan transfer bank melalui rekening BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan scan kode QR yang ada di layar ini melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Linkaja, dan Timani. Yang kedua dengan cara tunai, yaitu dengan memasukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop dan dapat diantarkan ke gereja setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS panjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat dahsyatnya kasih-Mu. Kami bersyukur kesempurnaan kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami.
Engkau Bapa yang setia, Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, saat ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus dan Raja kami. Tuhan Yesus, saat kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa bangsa kami, membawa negeri kami kepadamu Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atas negeri kami, berdaulat atas bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat presiden kami. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat dan bijaksana. Engkau berikan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Berkati para pembantu ya kabinet Indonesia Maju Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, yang melindungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan keadilan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa buat lembaga-lembaga pemerintahan di negeri ini Tuhan, baik lembaga perwakilan rakyat Tuhan, lembaga hukum Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menaruhkan hati yang berbelas kasihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menaruhkan visi-visi yang baru bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari presiden kami Tuhan, hingga kepada pemimpin kelurahan, pemimpin desa ya Tuhan. Engkau yang berkarya atas mereka. Kami percaya Indonesia diselamatkan oleh Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan, Indonesia dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju, di mana Tuhan kami baru merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan yang ke-75 Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini semakin hari semakin maju dan semakin sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa buat saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih terjadi Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, tak henti-hentinya kami Tuhan memohon belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu yang nyata bagi kami Tuhan, bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan, yang terpapar oleh COVID-19 Tuhan. Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, Engkau yang memulihkan tubuh mereka Tuhan. Berkati para tim medis Tuhan yang menangani Tuhan, berkati para dokter Tuhan yang bekerja keras Tuhan Yesusku. Biarlah kasih setia-Mu, kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan, sehat dan kuat selalu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi ilmuwan Tuhan yang sedang meneliti vaksinnya Tuhan. Tuhan Engkau berikan pengetahuan yang baru, Engkau berikan ide-ide yang baru bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya situasi ini Tuhan menjadi sesuatu kekuatan bagi kami Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah proses ini Tuhan menjadi mendewasakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, buat gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu dimanapun berada ya di Indonesia ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan bersatu hati meninggikan Engkau Yesus Tuhan, bersatu hati berdoa kepada Engkau ya Tuhan, membela bangsa kami Tuhan. Terserah khusus kami berdoa buat sidang-Mu gereja, sidang Jemaat Allah CWS Gatot Subroto Tuhan. Berkati sidang-Mu Tuhan, biarlah kedewasaan jadi milik sidang-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Kami berdoa buat pemimpin sidang-Mu, gembala sidang kami Bapak Daniel Jakub Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah makin hari makin bertambah hikmat daripada Engkau. Urapan-Mu, urapan dahsyat mengalir dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istrinya Tuhan, berkati anaknya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu juga Tuhan, yang ada di gereja sidang Jemaat Allah CWS Gatot Subroto Tuhan. Berkati pengurus-pengurus gereja, berkati para staf pastoral. Engkau yang Tuhan mencukupkan segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan tibalah saat kami menerima berkat yang daripada Engkau. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Kami
Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.